Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangaji, dan Sekjen Peradi Bersatu, Bang Ade Darmawan. Selamat sore, Bang Ade, Bang Sangaji, apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum, Mbak Ren. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Sangaji dulu deh. Kena. Masih saling menyapa ya. Bang Sangaji dulu deh, saya mau tanya, ini bagaimana jalannya persidangan hari ini, Bang Sangaji? Pemeriksaan maksud saya. Mungkin jalannya pemeriksaan ya, Ya. Oke, jadi hari ini 3 tersangka untuk klaster Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa itu telah secara kooperatif memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Ya, dari hari ini tidak ada mangkir dari panggilan karena memang ini sudah tahap yang sangat serius, yaitu tahap penyidikan dengan status penetapan tersangka gitu ya. Sehingga semua langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh tersangka bersama kuasa hukumnya tentu kami akan patuh dan melaksanakan hukum acara pidana yang diatur di dalam KUHP, yaitu setelah penetapan tersangka kan adalah pemeriksaan tersangka gitu. Dan pemeriksaan tersangka ini tadi dimulai sekitar jam 10 pagi dan sampai hari ini masih berlangsung. Kebetulan saya yang mendampingi pemeriksaannya Mas Roy. Kemudian untuk Dr. Tifa, saya mendengar bahwa pemeriksaannya sudah selesai. Sementara untuk pemeriksaannya Bang Rismon juga itu juga hampir sudah selesai gitu. Jadi mudah-mudahan sore ini semua pemeriksaan terhadap 3 tersangka itu sudah bisa selesai, Mbak Ren. Hari ini apakah hanya dari klaster 2 saja yang diperiksa atau bagaimana, Bang Sangaji? Ya, yang diperiksa hari ini kan adalah 3 tersangka ya. Kemudian materi pemeriksaannya tentu saya tidak bisa membuka secara detail ya, karena itu kan adalah materi penyidikan ya. Tetapi intinya adalah keterangan 3 tersangka, kebetulan saya mendampingi Mas Roy, ini kan untuk membuktikan hasil penelitian ilmiah mereka gitu ya. Jadi basis data yang mereka analisis kemudian menghasilkan kesimpulan ilmiah yang objektif, itu kemudian mereka jadikan sebagai dasar pembelaan gitu ya, untuk melawan atau untuk menegasikan tuduhan atau dugaan tindak pidana yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, yaitu pencemaran nama baik, kemudian ada fitnah, kemudian pengrusakan dokumen elektronik, dan kemudian penghasutan gitu. Jadi hari ini memang pemeriksaannya lebih kepada, kebetulan karena saya mendampingi Mas Roy lebih fokus untuk melakukan penjelasan secara material terhadap hasil penelitian atau hasil riset yang dia lakukan atau yang beliau lakukan terhadap ijazah Pak Joko Widodo, yang hasilnya menurut Mas Roy 99,9% adalah palsu. Dan kesimpulan itu kan ditarik dari pemeriksaan terhadap ijazah yang konon katanya diklaim sebagai ijazah aslinya Pak Joko Widodo gitu ya. Jadi itu yang kemudian menjadi materi pemeriksaan hari ini. Jadi yang terkait dengan video-video yang katanya ada lokus delikti di Jakarta Pusat, itu Mas Roy sama sekali tidak terkait, tidak ada relevansinya sama sekali, karena memang hari ini penyidik juga lebih bertanya kepada hasil penelitian Mas Roy yang secara objektif menyatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo 99,9% adalah palsu. Itu yang hari ini dijelaskan oleh Mas Roy. Baik, terima kasih Bang Sangaji. Bang Ade nih, baiknya pemeriksaan Roy Suryo CS seperti apa ya? Katanya Bang Ade meminta agar Roy Suryo CS segera ditahan begitu. Terima kasih Mbak Ren ya, bahwa kami memohon. Jadi permohonan itu kan bisa dikabulkan bisa tidak. Artinya bila diberkenan ya tahan aja. Kenapa? Karena nggak berhenti sampai di sini. Dilakukan penahanan pun itu belum tentu membuat orang-orang ini kapok kok. Kita perhatikanlah, mulai ini diorkestrasi dari 2020 Februari ya. Ada data yang kita temukan, Mas Roy itu sudah melakukan postingan-postingan, sudah memastikan bahwa ini palsu dan terus bergulir. Setelah bergulirnya ijazah palsu ini, kemudian digulirkan lagi ijazah Mas Gibran, tidak punya ijazah. Sebelum itu ada pemaksulan yang dia juga ikut, dan lain-lain. Jadi kita melihat bahwa ini tidak sesederhana yang dipikirkan, ya. Tapi itu kembali kepada kewenangan penyidik.
Polda Metro Jaya. Hari ini kita mau melihat, ya, apakah hukum itu betul-betul ditegakkan atau tidak. Kalau tuh memang tidak dilakukan penahanan, itu kembali kepada penyidiknya. Tapi menurut kami pelapor, ya tentunya semua juga pengen melihat hal ini selesailah sudah. Artinya udahlah, nggak usah lagi kita lihat buktikan di pengadilan lah. Kalaupun dilakukan penahanan ya itu adalah kewenangan lah. Saya sih berharap semua ini berjalan dengan baik dan polisi bisa menjalankan kewenangannya dengan pas. Itu intinya, Mbak. Baik, berarti optimis bahwa akan ditahan. Bang Sangaji, tanggapannya? Ya, kalau kita bicara dasar penahanan kan diatur di dalam pasal 21 KUHP ya. Jadi pelapor boleh saja meminta untuk dilakukan penahanan kepada tersangka, tetapi kembali kepada pasal 21 KUHP itu adalah kewenangan mutlak penyidik ya. Dan kewenangan itu kan tidak bisa diintervensi ya. Kalau kita bicara terkait dengan rangkaian-rangkaian yang tadi dijelaskan oleh Bang Ade, saya pikir itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai dasar penahanan ya. Karena dasar penahanan itu kan diatur secara rigid di pasal 21 KUHP, yaitu secara objektif ancaman pidananya adalah di atas 5 tahun penjara. Oke lah, ancaman pidana beberapa pasal yang diterapkan ini kan memang di atas 5 tahun, terutama pasal 32, pasal 35 ke Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya ada yang 8 tahun, kemudian 12 tahun, kemudian pasal 160 KUHP itu ancamannya 6 tahun penjara gitu. Jadi memang secara objektif terpenuhi. Tetapi kalau kita lihat secara subjektif ya, yang diatur dalam pasal 21 KUHP itu kan pertimbangannya 3 untuk melakukan penahanan terhadap seseorang. Yang pertama adalah adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri. Kemudian yang kedua, adanya kekhawatiran tersangka mengulangi tindak pidana. Kemudian yang ketiga, adanya kekhawatiran tersangka menghilangkan barang bukti. Nah, dari 3 pertimbangan subjektif yang diatur di dalam pasal 21 KUHP ini, saya kira tidak masuk seperti yang diceritakan oleh Bang Andi tadi, oleh Bang Ade Darmawan tadi gitu ya. Karena lagi-lagi ketika kita bicara mengulangi tindak pidana, ya tindak pidana mana yang harus diulangi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau menghilangkan barang bukti, bahkan barang buktinya yang disita di Polda Metro Jaya kan adalah yang berasal dari pelapor ya. Kemudian yang ketiga, kalau kemudian melarikan diri, saya kira Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa tidak pernah akan melarikan diri dari Indonesia ini gitu kan. Kemarin kan ada tuduhan yang dialamatkan kepada Mas Roy bahwa keberangkatan Mas Roy ke Sydney, Australia itu adalah dalam rangka untuk melarikan diri gitu. Kemudian akan ditangkap oleh Interpol, kemudian akan dilakukan pencekalan di imigrasi, dan kemudian semua itu kan tidak terbukti gitu. Jadi narasi-narasi yang dibangun ini menurut saya haruslah narasi yang sesuai dengan aturan main yang diatur di dalam hukum pidana formil kita, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seperti itu, Mbak. Bang Ade, silakan tanggapannya. Optimis nggak kalau akan ditahan pada akhirnya? Semua kembali lagi, Mbak Red, bahwa ini kembali kepada penyidik. Ya, kewenangan yang diberikan kepada penyidik itu ada. Pidana berulang itu yang dimaksud adalah tidak berhenti sampai di situ. Dia akan melakukan terus walaupun secara analogi berpikir kita manusia awam saja bahwa segala sesuatu yang naik dari tahap penyelidikan naik menjadi penyidikan melalui tahapan ya, terus kemudian sampai kepada penetapan tersangka, tentunya ada ditemukan memenuhi unsur tindak pidana itu. Nah, kemudian perilaku ini tidak akan stop nih, Mbak. Sehingga saya rasa penyidik di sini harus berpikir nih, ya kan? Nah, kalau ini sampai tidak dilakukan penahanan nih, saya khawatir ini akan menyebar isu bahwa apa yang dilakukan Roy Suryo CS ini, ya kan, itu bukan tindak pidana. Sehingga masyarakat awam itu bisa melakukan fitnah, bisa melakukan ujaran kebencian, bisa melakukan palsu, bahkan mungkin nanti besok-besok ijazah saya pun nanti pasti sah-sah saja dikatakan palsu. Dan semua orang bisa saja menuduh orang lain ijazah palsu, nggak melanggar hukum kok. Bang Itu Ade, analogi sederhana. Bang Ade, berarti Anda mendukung Roy Suryo CS untuk ditahan?
Oh ya tentulah kita pihak pelaku, saya dan Bapak Insinyur Joko Widodo ya dan teman-teman yang ikut melaporkan, tentunya apapun yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kalau itu memang pantas untuk dilakukan penahanan, monggo kerso lakukan penahanan secara tegas bahwa ini sudah memang saatnya untuk dilakukan penahanan. Monggo silakan Ya, lakukan baik Bang penahanan. Ade. Bang Sangaji, tanggapannya? Ya, kalau disebut ini perbuatan berlanjut, saya kira itu tidak termasuk dalam perbuatan berlanjut ya. Perbuatan berlanjut itu kan disebut kalau dalam hukum pidana material itu kan disebut forgesit handling, yaitu dalam pasal 64 KUHP. Jadi forgesit handling Baik, sepertinya itu adalah rangkaian perbuatan gitu. Jadi itu sesuatu yang salah. Kemudian yang kedua Mbak Reni, kalau kemudian dikatakan bahwa ini akan mengaburkan status ijazah Pak Joko Widodo kalau tidak ditahan, menurut saya kan hari ini juga dengan adanya penetapan tersangka ini kan juga tidak menjawab apa-apa gitu loh, apakah ijazah ini asli atau palsu. Karena ini kan masih tahap penyidikan, akan dibuktikan lagi secara pidana material di dalam proses penuntutan sesuai dengan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP gitu. Jadi janganlah kita menggiring opini bahwa dengan penetapan tersangka ini maka ijazah Pak Jokowi itu sudah disebut asli gitu. Oh, ini belum. Karena status ijazah ini kan masih sesuatu yang saya harus mau dibuktikan secara lebih material di dalam proses penuntutan. Saya mau bertanya dengan rekan saya nih. Jadi baik. Karena waktu terbatas Bang Ade, Bang Sangaji, nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Siap, Bang Ade Darmawan, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ade, Bang Sangaji, kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Selamat sore. Salam sehat selalu. Baik. Oke. Ya, sementara itu puluhan orang yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara menggelar unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya. Mereka mendesak agar polisi segera menahan tersangka Roy Suryo CS. Oke teman-teman, orasi selanjutnya kami berikan. Puluhan orang yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara berunjuk rasa di depan Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Unjuk rasa digelar bertepatan dengan pemeriksaan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk bertuliskan desakan agar Roy Suryo, Rismon Sianipar, serta Dr. Tifa ditangkap dan ditahan. Mereka juga berorasi dan mengungkapkan bahwa Roy Suryo CS telah meragukan harga diri dari Presiden ke-7 RI Jokowi. Semacam ini, maka pertama adalah integritas penyelenggara negara, integritas instansi.